ya, dan harus masuk 2 device dengan HP. Yuk, ada yang mau ditanyakan terkait soal tutorial? Dari distribusi sampel dulu. Mau dibahas nomor 1 atau nomor 2? Warnanya Nomor 2 boleh, Kak? nomor 2 ya. Oke, kita mulai. Berhubung saya tidak punya pen dan laptopnya bukan touch, jadi saya coba ketik aja ya. Oke, kita baca dulu soalnya. Tentukan min dan variansi jumlahan Y dari pengamatan variabel acak berukuran 5 dengan distribusi PDF-nya itu ya. Di sini ada variabel Y dan PDF-nya itu variabel X ya. Di mana Y-nya didefinisikan sebagai penjumlahan dari variabel acak yang berukuran 5 dari si X. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa variabel acak Y itu adalah penjumlahan dari X yang mana X-nya berukuran 5. Artinya ada X1, ada X2, ada X3, X4, dan X5 ya. Berarti kita dapat menuliskan variabel acak dalam bentuk X sebagai berikut. Oke, paham? Oke. Y-nya merupakan penjumlahan dari variabel acak X. Kenapa X? Karena PDF-nya diketahui fx. X-nya berukuran 5, berarti ada X1 sampai X5, dan dijumlahkan. Oke. Kemudian akan dicari rataan atau min dan variansinya. Akan dicari ekspektasi dari Y dan variansi dari Y. Oke. Paham di sini? Kita lanjut. Apa itu ekspektasi dari Y? Ekspektasi dari Y itu adalah ekspektasi dari penjumlahan si variabel X-nya itu sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Karena di sini memang tidak disebutkan X1-nya apa, X2-nya apa, X3, X4, X5-nya apa, tetapi kita asumsikan bahwa X1, X2, X3, X4, X5 itu sama, yaitu si X-nya sendiri ya. Sehingga dapat kita tuliskan ekspektasi dari penjumlahan kelima variabel X ini sebagai karena dianggap bahwa X1 atau kita tulis ya, asumsikan bahwa itu sama.
Sehingga saya punyai ini itu sama dengan ekspektasi dari X1. Saya ambil yang samanya itu adalah X1. Kalau kalian mau nulis di sini X2 atau X3, X4 atau X5 sama saja ya. Saya ambil di sini adalah X1. Kenapa? Sama karena asumsi yang kita buat untuk nilai X-nya adalah sama. Kemudian ini adalah 5 dari ekspektasi X1, yaitu kita mencari nilai ekspektasi dari fx-nya, yang mana dia bernilai 6x1 minus x untuk x di antara 0 dan 1, dan bernilai 0 untuk x lainnya. Karena di sini fungsinya kontinu, maka untuk mencari rataan dari x-nya itu adalah menggunakan integral. Variansi dari fx itu adalah integral x dikalikan fx dx. Betul ya? Bentar. Laptop saya agak ngehang. Integral dari untuk semua x yang berlaku, fungsinya adalah x dikalikan dengan fx dx. Yuk kita masukkan x-nya apa? Kita masukkan fx-nya apa? Fx-nya adalah untuk selang 0 dan 1, berarti 0 dan 1, dia nilainya adalah 6x 1 minus x dx. Atau kita bisa buat seperti ini ya, biar lebih jelas. Dia bernilai ini ditambahkan dengan ini fungsinya 0 untuk x yang lebih kecil sama dengan 0 dan x yang lebih besar sama. Atau kita mau ganti ini dari minus hingga sampai 0. Kita simpan di sini. Tambah terus dari 1 sampai hingga ya. Atau kalian langsung menuliskan seperti tadi, 5 dikali x minus 6x1 minus x juga boleh. Dari sini kita akan peroleh ini 0 nilainya. Ini juga 0. Itu di sini kita punya ini ya. 5 dikali integral dari 6x kuadrat dikurangi 6x pangkat 3 ya. Sehingga kita punya 2x pangkat 3 dikurangi 32x pangkat 4 dengan batas integralnya adalah 0 dan 1. Kemudian kita masukkan, substitusikan batas 1 dikurangi batas yang 0 sehingga diperoleh nilainya itu adalah 5/2. Dengan demikian diperoleh ekspektasi Y atau rataan
itu adalah 5/2. Oke, paham ya? Masih mudah ya. Cuman triknya kita mendeliver dari soal ke bentuk matematisnya. Dari sini sih keywordnya. Jumlahan Y dari pengamatan variabel ajak berperan. Itu ditulis dalam simbol matematisnya adalah ini ya. Gitu. Untuk perhitungan rataan ataupun valuensi, saya rasa mudah ya. Oke. Selanjutnya akan dicari nilai variansi dari Y. Variansi dari Y itu sama saja dengan variansi dari penjumlahan kelima variabel ajak X seperti ini. Kemudian dikarenakan hal yang sama, karena kita mengasumsikan bahwa X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan X4 dan sama dengan X5, jadi saya dapat menuliskan bahwa nilai variansinya itu adalah 5 kali variansi dari X1. Seperti ini. Kemudian kita akan mencari variansi X1, di mana variansi itu adalah, balik lagi karena ini adalah fungsinya kontinu, maka kita menggunakan integral. Variansi dari fx itu adalah integral x kuadrat dikalikan fx-nya. Oke? Itu ekspektasi x kuadrat ya. Ekspektasi x kuadrat jika ditambah dikurangin ekspektasi x dikuadratkan ya. Ekspektasi x-nya 5/2. Sebentar. Ekspektasi X dikurangi mu dikuadratkan. Berarti di sini saya punya 5 dikalikan dengan ekspektasi satu minus mu, atau ini saya bisa tuliskan sebagai mu. Oke. Ini ya. Atau dengan kata lain, ini saya jangan masukin angka 5-nya dulu ya. Benar. Akan dicari
terlebih dahulu. Oke, ini sama dengan ekspektasi dari X kuadrat dikurangi mu dikuadratkan. Oke. Nih. Berarti saya punya integral ini ya. X kuadrat seperti ini. Oke. Berarti saya punya 6x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 4. Berapa ini teh? 6x pangkat 3 teh? 3 pangkat 4 sama 6x pangkat 3. Apa ada 3/2-nya ya? Wait. Oh, ada 6x-nya ya. Oke, berarti ini 6/3x pangkat 3 pangkat 4 pangkat 3 per 6/4x pangkat 4 2x pangkat 3 3/2x pangkat 4. Oke. 3x pangkat 6 6x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 4. 6/4x pangkat 4 dikurangi 6/5x pangkat 5. 3/2x pangkat 4 dikurangi 6/5x pangkat 5. X minus setengah. Coba. Ini saya punya 32 X pangkat 4 dibagi 6/5 X pangkat 5.
1 32 dikurangi 6/5 ya. 16. Aku minus. Sure. Sebentar ya. Bisa lah ya variansi. Kenapa saya terkecoh begini? Integral enam 1/4 X pangkat 3 dikurangi X pangkat 4. Oke. 1/4 dikurangi 1/5 dikalikan 6. 3/10 ya hasilnya. Atau jadi biar saya gampang, ini 6-nya saya keluarkan. Di sini tuh ada 5 ya, kenapa saya nggak langsung cari aja ya? Ribet banget sih. Oke. 5. Ini ya. 5. Oke, ini berarti 5/6 ya. Ini saya keluarkan, ini jadi X pangkat 3. Ini, oke. Jadi saya punya 30 dikali integral dari X pangkat 4, X pangkat 3 dikurangi X pangkat 4 ya. Oke. Berarti saya punya integral dari X pangkat 3 itu adalah 1/4 X pangkat 4 dikurangi 1/5 X pangkat 5 ya. Dan ini harusnya kotak ya.
Dah, di sini berarti saya punya 30/4 dikurangi 30/5. Kurang 6 ya? Hasilnya adalah 3/2 ya. Saya dapatnya 5/20 sih. 5/20 itu berapa? 1/4. Benar nggak sih hitungan saya? Ini rataannya ketinggalan, Kak. Oh iya benar ya. U kuadrat. Betul-betul. Ada ini ya. Yeay. Ini kuadrat ya. Oke, terima kasih. Hati-hati ya kalian. Oke. Gak bisa dong ya saya keluarkan 5x6-nya. Mungkin seperti kuadrat jadinya bisa. Sudah, kita agak pelan-pelan ya. Ini 6x pangkat 3 dan dikurangi 6x pangkat 4 langsung ya. Oke. Ini jadi 25/4. Ya. Ya, dihapus dulu. Oke, di sini bisa saya keluarin 6 ya. Dan saya beginikan. Nah, ini. Kak. Ya. Itu mu-nya setengah nggak sih, Kak? Rata-ratanya. Setengah ininya. Iya. Bukan 5/2. Karena EX, Bu. Iya, EX. Oh, oke. Ini ekspektasi ya? Iya, ekspektasi. Oke. Berarti kita harus cari ekspektasi X-nya dulu dong. Oke. Di sini ya. Bukan, Kak. B-nya 5. Bentar, saya hitung dulu. Betul. Ekspektasi X-nya udah dicari sebelumnya. Dan sudahkah? Ini ya setengahnya. Oke. Iya, setengah. Betul. Kenapa aku jadi linglung begini? Itulah betul sekali. Betul. Atau ada baiknya biar kalian tidak lupa, saya runut dulu ya. Jadi saya punya ini
Sebentar. Oke. 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 Ini ya. Nah. Oke. Kenapa jadi panjang ya? Saya ngerjain sendiri pendek. Oke, habis gitu ini ya. Jadi 1/4. Jadi 1/4. Itu jadinya apa tadi itu? Ini di luar ya. Ini pangkat 4. 5. Atasnya adalah 1. Oke. Berarti 5 dikali dengan 1/4 dikurangi 1/5 ya. Atau sudah langsung masukin aja 6/4 dikurangi 1/5 dikurangi 1/4. Betul ya? Berarti saya punya 5/4 dikurangi 6/5. Apa ini teh? Per 20 ya? 1/20. Betul, dapatnya 5/20. 5 dikali 20 atau mendapatkan 5/20. Diperoleh nilai variansinya dari variansi dari iya. Atau sigma kuadrat variansi dari ini. Oke. Selesai. Ini diketahui bahwa nilai rataannya adalah ini ya 5/2 dan merah. Terima kasih atas koreksinya. Paham? Ya maaf, mau bertanya itu untuk Pubacak X1, X2, X3, sampai X5-nya sudah diasumsikan saling bebas ya?
Hmm. Di sini ya. Perlu ada asumsi IID-nya juga kah? Kalau misalnya kan nanti belum tentu 0 gitu kovariansinya gitu pas ini mau jumlahin variansinya itu. Betul sekali. Iya, kalau ada asumsi itu ya. Oke, betul. Berarti kita tulis di sini ya. Di paling atas aja. Dan berarti divariansinya di sini ya. Tetapi kan ini saya sharing aja ya. Kalau saya salah tolong koreksi. Karena asumsinya ini sudah semifinal dan di sini jadinya sebenarnya kan perhitungannya harusnya kalau variansi kalau misalnya kita ngitung ini satu persatu ya tanpa langsung diginikan, berarti kan kita punya variansi X1 tambah variansi X2 tambah variansi X3 tambah variansi X4 variansi X5 ditambah kovariansi X1 X2 X1 X3 X1 X4 X1 X5 dan seterusnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau gitu langsung kita menuliskan seperti itu, kalau secara manualnya gitu ya istilahnya. Berarti saya punya kalau variansi itu sifatnya sama aja enggak ya? Ini ya. Ini kan ya. Tapi di ujung belakangnya juga kita punya kovariansi dari masing-masing kombinasinya ya. Ini ditambah, benar nggak ya? Ini ditambah ini ditambah ini terus ditambah 2 sama 3 ditambah 2 sama 4 dan seterusnya hingga 45 gitu ya. Karena IID tadi di sini, maka semua nilai ini 0, gitu kan ya.
atau gini. Atau kalian langsung bisa berstatement bahwa gini ya. Atau kalian bisa berstatement ketika kalian menjumlahkan ini, kalian bilang bahwa karena saling bebas sehingga nilai koferensi 0 gitu ya, dan keduanya. Dan dapat dituliskan menjadi ini. Gitu. Sudah tulis gitu ya. Gitu ya. Oke, ada yang kurang lagi? Kita perlu lebih jelas. Step by stepnya gitu ya. Ini berarti itu bisa dibilang 1. Ini bisa dibilang 2. Itu ya. Oke. Ada lagi yang kurang? Kak, izin bertanya, apakah kita emang perlu asumsi bahwa setiap perubahan acaknya sama atau cukup ekspektasi dan variansinya aja yang diasumsikan sama, Kak? Kayaknya perlu semuanya ya. Apa bedanya? Apa yang membedakan perubahan acaknya diasumsikan sama atau cukup variansinya aja atau ekspektasinya sama? Apa yang jadi bikin bedanya? Kalau ekspektasi variansinya sama sih, kayaknya lebih mudah hitungnya sih. Kalau dari saya. Bentar, saya nggak dapat meaning ekspektasi variansi sama tuh apa ya? Karena identik sih. IID kan independen dan Oke, berarti maksudmu kita tetap mencari nilai ekspektasi fx-nya, kemudian kita cari nilai variansi fx-nya, nilai ekspektasi dan nilai variansi dari x-nya sama untuk kelima variabel acak si x gitu ya. Jadi bukan x-nya yang sama. Bentar. Berarti kalau kayak gitu bergeraknya kita cari fx, kita cari ekspektasi x, kita cari variansi x, dan kita asumsikan bahwa ekspektasi x dan variansi x-nya sama. Iya kah? Kita tahu dari mana ekspektasi x dan variansi x-nya sama kalau kita beda loh ya. Ekspektasi x 5. Misalkan ekspektasi x-nya 5. Tapi kan fx-nya bisa berbeda-beda ya nggak sih? Kalau kita punya fx-nya sama, otomatis ekspektasinya jadi sama di selang yang sama.
Tapi kalau hasil ekspektasinya yang sama, fungsi PDF-nya belum tentu sama, iya nggak sih? Itu nggak ya? Jadi, menurut saya, lebih make sense X-nya yang sama dibandingkan variansi atau ekspektasinya yang sama. Karena ketika variansi atau ekspektasinya sama, belum tentu PDF-nya sama. Tapi ini menurut saya gitu sih. Atau kalian mengerjakan ekspektasinya dulu, variansinya dulu, baru kalian bilang ekspektasi sama variansinya sama gitu. Untuk kelima variabel acak ini. Sehingga langsung dikali 5 aja si nilai ekspektasi dari Y ini. Memang lebih mudah sih. Tapi kalau dari soalnya nggak gitu ya, lebih ke sini ya, lebih ke ini, jumlahan Y-nya, bukan jumlahan ekspektasi Y atau bukan jumlahan variansi Y, gitu nggak sih? Jadi kalau menurut saya berhubungan sama statistik terurut juga di sini tuh, sehingga memang harus dijabarkan X1 sampai X5-nya. Kalau menurut saya seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Atau mungkin bisa diklarifikasi ke Bu Nia kali ya. Kalau kayak gini dia asumsinya apakah variansi yang sama atau X-nya yang sama, meskipun hasil akhirnya sama ya. Tapi step by step caranya sama. Itu beda meaning nggak sih? Menurutku sih beda cabang ya. Tapi goalnya tetap satu. Cuman itu tadi yang mengganjal ketika kita menyebutkan ekspektasinya sama, ya belum tentu PDF-nya sama. Tapi kalau PDF-nya udah sama, dengan selang yang sama, ekspektasinya sudah pasti sama. Atau dibalik lagi, ekspektasinya sama, PDF-nya belum tentu sama, selangnya juga bisa jadi beda-beda. Jadi di selang 01 nilainya 5, terus nanti di selang 10-15 nilainya 5 juga. Padahal kan di selang 10-15 efeknya 0. Atau apa gitu. Kalau menurut saya sih begitu ya. Ada yang mau mendebat atau membenarkan? Ini satu soal lama banget ya bahasnya. Ya, silakan. Saya masih agak bingung, Kak, kalau X1 sampai X5-nya sama, Kak. Soalnya kan nanti kita bisa menulis Y-nya sama dengan 5X1 kan, Kak? Kalau mereka sama. Betul. Terus berarti nanti kan variansi Y sama dengan variansi 5X1. Terus variansi 5X1 kan sama dengan 5 kuadrat kali variansi X1, Kak. Bukan 5 kali variansi X1. Seingat saya gitu, Kak. Saya bingungnya di situ sih, Kak. Oke. Kalau X1 sama dengan X2 sama dengan sampai X5. Oke. Benar juga benar. Iya. Iya. Benar. Kamu siapa ini yang bilang siapa? Terima Raffi, kasih. Kak. Oke, Raffi. Oke, benar. Harusnya kalau statementnya X1 sama dengan X5, berarti penjumlahan kelimanya sama dengan 5X1.
Berarti nilai variansinya adalah 5 dikali variansi X1. Atau salah, berarti 25 dikali variansi X1 ya, kalau X1 sama X5-nya sama. Betul sih. Betul sih. Betul banget. Tapi hasilnya jadi beda sama yang di awal, Kak. Kalau ini 25 maksudnya? Iya. Enggak. Jawaban yang benar itu 5/20 memang. Cuman kita harus menambahkan statement lagi. Berarti ini mungkin betul sih statement yang ini salah meragukan ya. Berarti asumsi ini tidak berlaku. Oke. Kalau asumsi ini tidak berlaku, benar kok. Benar-benar statement kamu benar. Kalau asumsi ini tidak berlaku, ini ya. Berarti di sini ya perlu ditulis. Ini berarti IID-nya yang ini nggak perlu. Oke, kita perlu menuliskan di sini ya. Tapi gimana kita bisa tahu dari soal ini? Gimana kita bisa tahu bahwa itu nilai variansi maupun nilai rataannya sama untuk kelima variabel acak tersebut? Ada yang bisa bantu saya menjawab? Kenapa kelimanya nilai-nilainya sama? Mastiin kalau distribusinya sama, emang untuk variansinya sama gitu. Fungsi PDF-nya nih, kan PDF-nya sama ya. Tadi saya bilang statement gitu juga ya, dan tidak menghubungkan ke sana. Oke. Berarti alasannya karena PDF kelima variabel acak tersebut sama, maka nilai ekspektasi dari masing-masingnya sama. Gitu ya. Ini berarti tidak berlaku untuk ini. Berarti ada alasan untuk yang dan ada tambahannya dan berlaku IID ini ya. Wah, nggak usah pakai satu, langsung bilang aja misalnya 12. Oke. Nah, kita pilih. Oke, ada yang mau disanggah lagi?
Tapi ide ini brilian gak sih? Bukan tricky juga ya. Gimana kalian bisa berpikir bahwa nilai variansinya sama, nilai ekspektasinya juga sama? Oh, tadi ya karena ini. Sebenarnya buat yang variansi itu kan variansi X1 sampai X5. Itu kan sama dengan variansi X1 tambah variansi X2 gitu kan. Sifat variansi terus saling bebas juga berarti kovariansinya 0. Ya, ini. Makanya kalau Dari 5 kali variansi X1 kayak jadi nggak bisa langsung dijumlahin di dalamnya gitu ya, pubacaknya. si X1-nya ya. Ya maksudnya X1 tambah X2 tambah X3 tambah X5 sama dengan 5X1 itu belum tentu gitu kan ya. Iya, betul. 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 Betul, karena sifat variansi dia mengkuadratkan koefisien kan ya. Iya, itu. Betul sih. Nanti malah jadi beda arti ya. Jadi memang baiknya menggunakan sifat penjumlahan dari variansinya, dikeluarin dulu, baru kita cari masing-masing sih nilai variansinya. Bukan menjumlahkan variabel acak di dalamnya ya. Gitu. Betul sih. Di mana-mana juga kalau misalnya dia kayak misalnya 3x1 ditambah x2, kan tetap aja kita pisah variansi 3x1 ditambah variansi x2 ya, si prosesnya. Bukan kita menjumlahkan 3x1 tambah x2 di dalamnya. Gitu. Betul-betul sekali. Terima kasih. Kalian tuh pinter-pinter ya, kritis sebenarnya. Tapi ketika kuliah, banyak yang diem gitu. Atau udah paham semua ya? Jago, kalian jago. Oke. Untuk yang nomor 1, lebih gampang kali ya, bisa kalian kerjakan sendiri atau dijadikan PR mungkin. Oke, kita lanjut ke statistika terurut. Mau dibahas nomor berapa? 1 mau aku jadiin PR buat latihan kalian, 1 kita bahas. Nomor 4, Bu. 4 ya. Median itu maksudnya apa gitu? Median masih bingung. Oke. Make sure saya benar atau salah ya, seperti tadi. Kalau saya salah, mohon di debat aja langsung. Saya boleh izin sholat asar dulu tidak ya? Kita break 5 menit dulu boleh? Baik, Bu. Oke, kita break 5 menit dulu, nanti balik lagi ya after 5 menit. Makasih.
Cek. Kita mulai lagi yuk. Baik, Bu. Nomor 4. Misalkan X1, X2, X3 ubah acak distribusi kontinu dengan PDF. Nilainya 2X kalau X di antara 0 dan 1. Nilainya 0 kalau X lainnya. Median dari distribusi fx. Median itu adalah nilai tengah. Kalau saya punya grafik 2X di antara 0 dan 1, logikanya gitu ya. Kemudian kita punya kurva di antara 0 dan 1 yang bernilai 2X. Kemudian titik tengahnya berapa gitu ya. Masuk nggak sih 1, 2? Dia bilang median punyanya fx ya. Kalau kita gambar sequence X-nya itu adalah seperti ini. Nggak enakan, turunan dulu aja. Kayak gini ya. Di antara 0 dan 1. Terus tengah-tengahnya ada di mana? Bukan X-nya di antara 0 dan 1. Kalau logikanya X di antara 0 dan 1, berarti X-nya setengah, X-nya setengah, 1. Tapi bukan itu jawabannya ya. Satu setengah itu adalah X-nya. Bukan. Setengah. Kalau kita punya X di antara 0 dan 1, berarti ini soalnya bukan median dari distribusi fx, tapi median dari X. Bentar, bukan distribusi fx ya. Median dari X, berarti kan kalau kita punya X1, X2, X3, ini masuk statistik root. Kita anggap dia statistik terurut, berarti mediannya di X2 ya. Berarti kita harus mencari nilai X2. Benar nggak sih? Oh iya, kalau median dari ini bentuknya fungsi atau suatu bilangan nih? Nilai.
Oh, iya. Nilai sih sebenarnya. Bentar. Kita nggak bisa bilang langsung setengah. Apa benar ya tadi ya? Harusnya distribusi fx. Kita coba dulu. Kita nggak bisa bilang langsung setengah. Setengah itu adalah si nilai x-nya ya yang kita punya. Karena di antara 0 dan 1. Tetapi kita harus mencari si nilai yang ada di sininya berapa. Gitu bukan ya? Kita mainnya tuh kalau kita lihat bukan di satu titik gitu jadinya. Kan kalau kita punya statistik itu urut 1, 2, 3, 4, 5, kita logikanya gini. Saya punya bilangan 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Median saya ada di mana? Gampang, median saya ada di 3. Tetapi 3 itu dia lebih besar dari 2 dan dia itu lebih kecil dari 4. Ya, atau ketika saya punya X1, X2, X3, median saya adalah X2, di mana posisi X2-nya itu lebih kecil daripada X1, dan posisi X2-nya itu dia posisi X2-nya dia lebih besar dari X1 dan dia lebih kecil daripada X3 karena dia statistik terurut ya. Terus kalau misalnya kita ambil setengah dan kita masukkan ke fungsi fx, saya punya 1 dong nilainya. Terus kalau misalnya saya masukin 0,4, berarti saya punya 4/5. Kalau saya punya 0,8, 8/5 ya. Tapi dia udah lebih besar juga ya. Masuknya dalam arti kita tuh melihat nilai median bukan dari fungsi titik per titik, tapi dari karena dia fungsinya kontinu, kita melihat dari selangnya. Karena dia kontinu berarti kan ada terus nilainya di setiap selang gitu. Terus ini tuh sama nggak sih kayak fungsi distribusi? Jadi dia tuh nilai peluangnya tuh bergerak dari 0 sampai 1 gitu. Pertanyaannya salah ini. Bentar. Sebenarnya pertanyaan utamanya apa sih? Coba cek dulu soalnya. Ini saya salah memberikan step by step-nya. Nomor. Oke. Sebenarnya pertanyaannya itu langsung menuju ke yang pertanyaan soal ini tuh langsung menuju ke pertanyaan ke C ini. Tapi saya mencoba memberikan step by step-nya dari A, B, baru dapat C. Nah, definisi berarti kalau kayak gitu mediannya ini dong ya. Oke. Yang tadi saya bilang terkait logikanya, kalau saya punya X1, X2, X3 yang terurut, kalau fx kan nilai di satu titik ya, nilai di titik itu. Tapi yang kita perlukan tuh justru bukan nilai di titik itu. Ini kebetulan fungsinya
linear ya, naik ya. Kalau dilihat dari gambarnya di titik 0 ke titik 1 dia naik, mungkin bisa bilang naiknya konstan kali ya, 2 kali X gitu. Tapi kalau misalnya kita punya fungsi fx-nya nggak linear, alias dia, ya terus dibalikin lah, saya punya min 2x gitu. Atau dia turun. Kan kita nggak mungkin mencari titiknya itu fx-nya. Oh iya, Nggak mungkin betul. ngelihat fx-nya gitu kan ya. Saya mau menyampaikan itu kok susah banget kalimatnya ya. Jadi ini mah karena fungsinya cantik gitu, positif, Kebetulan. dan naik terhadap X gitu. Jadinya mau di titik 0,5, mau di titik 0,4, mau di titik 0,8 udah statistik terurut gitu si nilai si fx-nya tuh gitu. Tapi kalau misalnya si fungsi fx-nya itu turun gitu kebalikannya, atau dia sinusoidal atau apapun, kan nilai di titik 0,4, 0,5 dan 0,6 itu dia bisa jadi tidak terurut, ya nggak sih gitu. Betul nggak? Betul. Berarti yang kita cari itu adalah median dari fx-nya, benar sih, bukan x ini. Benar sih, median dari fx-nya. Ini. Nah, gimana untuk mencari median dari nilai fx ini? Berarti kan kita harus mencari nilai fx dari setiap titik atau setiap selang di antara 0 dan 1 yang kebetulan fungsinya cantik. Kalau tidak cantik kan berarti kita punya fx yang banyak. Kemudian kita urutkan dari fx yang terkecil sampai yang tertinggi. Terus kita cari mediannya, gitu kan. Kalau secara manualnya gitu. Kita cari fx dari selang 0 sampai 1, dapat nilai fx-nya berapa. Kalau fungsinya sinusoidal kan otomatis naik turun. Nah, posisi naik turunnya terus si nilai fx itu kita susunkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, dapat statistik terurutnya, dapat cari nilai mediannya dari si barisan statistik terurut tadi. Gitu. Baru dapatlah nilai mediannya. Nah, cara yang paling gampang untuk mencari median dari si fungsi fungsi PDF fx ini, tanpa kita harus cari, tanpa kita harus memetakan X ke fx gitu, dan kemudian kita menyusunkan, kan itu lama ya, terus apalagi kalau fungsinya susah atau eksponensial gitu. Itu adalah caranya dengan menggunakan fungsi distribusinya. Kan fungsi distribusi itu dia, kalau fungsi peluang kan dia pasti bergerak dari 0 sampai 1 ya. Bentar, PDF itu dia bisa lebih dari 1 tapi ya. Nggak jelas lah nilai satunya dia 2. Kalau fungsi distribusi itu dia bergerak dari 0, 1 ya? Atau fungsi distribusi itu bisa lebih dari 1? Enggak ya, karena fungsi distribusi itu peluang ya, peluang dari PDF-nya yang dijumlahkan dengan kenaikan X-nya. Idenya adalah kita mau cari fungsi distribusinya, kemudian kalau dia bergerak dari 0 dan 1, berarti mediannya ada di tengah, berarti saya mau nyari si fungsi distribusi yang nilainya setengah. Fungsi distribusi ini yang nilainya setengah, saya punya X-nya dong. Di titik X itu, yang nilai fungsi distribusinya setengah, itu adalah mediannya. Jadi, definisi median di sini adalah nilai fungsi distribusi. Median itu adalah nilai X di mana si fungsi distribusinya bernilai setengah. Gitu. Atau dengan kata lain, itu adalah ini. Jadi, median itu adalah yang tadi aku bilang, suatu nilai
Jangan X lagi atau ya, kalau X lagi mah sama dengan yang fungsi PDF-nya atau sama dengan si statistik terurutnya. Median dari suatu misalkan M, yang mana si nilai fungsi distribusi di titik M itu adalah setengah, dan kita mau nyari titik M-nya itu. Nah, titik M-nya itu adalah si mediannya. Gitu. Paham? Atau ada yang mau nyanggah? Jadi kalau dari sini kita bisa langsung jebret, mediannya itu adalah 1. Tapi kan belum tentu 1 ya. Kalau kita lihat, yang itu tadi bilang, kalau fungsinya sinusoidal, kan nggak mungkin kita ngambil X-nya langsung setengah jebret dimasukin ke fungsinya gitu. Tapi logikanya nilai median di sini adalah ada suatu titik median dinamakan M yang fungsi distribusinya itu di tengah, yaitu si setengahnya. Itu sih yang paling gampang kalau misalnya saya punya peluang 0 sampai 1, median nilai tengah, ya udah di setengah peluangnya. Itu si fungsi distribusinya ketika nilainya setengah. Terus dibalikin lagi, diprapetakan. Fungsi distribusinya nilainya setengah, itu di titik X sama dengan berapa? Nah, X sama dengan berapa? Itu adalah mediannya. Gitu. Paham? Oh, berarti kalau misalnya ditanya kuartil atas, berarti fungsi distribusi dari nilai M-nya 3/4. Dan Ya, betul. oh ya. Ya, kalau ditanya persen kuartil itu persen per 100 bukan ya? Kalau ditanya ada yang persentil ke-1, persentil ke-2, kalian bisa ngitung juga ya dengan fungsi kontinu, tapi dengan caranya seperti itu. Kayak gitu. Kalau kalian mau iya benar gitu. Jadi bukan cuma median, bisa nyari kuartil bawah juga bisa berarti nilainya 1/4 ya. Terus kalau misalnya 1/100-nya juga kalian bisa cari ya, 1/100 dari si nilai fungsi distribusinya, kemudian titik 1/100 si X-nya di berapa. Karena dia fungsinya kontinu kan, nggak bisa kita pretelin satu-satu. Kan karena kontinu 0 sampai 1 ada berjuta-juta, beratus-ratus juta bilangan yang ada di dalamnya gitu, atau sampai tak terhingga bilangan, terbatas sih 0 sampai 1, tapi kan banyak banget ya. Kalau kalian belajar analisis real kan bilangan 0 sampai 1 itu kan ya terbatas sih, countable sih, tapi banyak gitu. Apakah kita mau masukkan satu-satu biar dapat petanya, terus dari petanya kita susunkan? Iya, kalau fungsinya 2X bagus kayak gini. Kalau fungsinya sinusoidal, leg ya gitu satu-satu. Jadi cara tergampangnya seperti itu. Masuk logika kan ya? Logikanya seperti itu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Berarti kita mau cari si FM sama dengan setengah. Mencari si M. Kita bergerak dari sini, di mana FM itu kan kalau kita mau cari fungsi distribusi kan berarti di titik A atau di titik M, berarti kan kita bergerak dari batas terbawah sampai si M-nya ya. Karena kita mau cari M, batas terbawah sampai si M, batas terbawah kita adalah 0, berarti kita punya, sebentar. Kita punya ini, yaitu kita bergerak dari batas terbawah 0 sampai di titik M yang akan kita cari dari si fungsi fx-nya. Fungsi fx yang kita punya adalah 2x ini. Dan nilainya dia di setengah karena dia median gitu ya. Dari sini kita dapat ya 2x diintegralkan menjadi X kuadrat. X kuadrat. Oke. Batasnya 0 sampai M, hasilnya setengah. Berarti saya punya di sini adalah M kuadrat ya. M kuadrat dikurangi 0 ya. Sama dengan
maka saya punya M saya adalah 1/2. Lah kan plus minus Kak, gitu kan bisa jadi ya. Atau akar dari plus minus setengah atau plus minus akar dari setengah atau plus minus dari 1/2. Kenapa kita ngambil nilainya 1/2? Itu bercermin dari di fungsi 2x ini adanya di kuartil 1 ya. Jadi kita ambil yang positif, yang negatifnya gak masuk akal gitu. Apa ya istilahnya kalau kayak gitu? Nggak mungkin. Kalau kita ambil negatifnya nggak mungkin. Jadi yang mungkinnya adalah 1/2. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nih, sekarang kita cari fungsi kepadatan peluang dari si nilai terkecil itu. Bentar. Oke. Oke, balik lagi ke logika yang tadi. Mana ini teh? Balik lagi ke logika yang tadi, kalau saya punya X1, X2, X3, dimasukkan ke fungsi fx, belum tentu susunannya itu fx1, fx2, fx3, betul ya? Kalau balik lagi, kalau fungsinya 2x ya udah otomatis fx1, fx2, fx3, tapi kalau misalnya fungsinya turun, bisa jadi x3, x2, x1 gitu. Jadi fungsi kepadatan peluang dari nilai terkecil x1, x2, x3, kita nggak tahu nilai terkecilnya di x1 kah, di x2 kah, atau di x3 kah. Kita nggak tahu susunan x1, x2, x3 yang seperti apa. Tapi dalam kasus ini susunannya memang x1, x2, x3. Tapi kalau misalnya fungsinya berbeda, turun atau sinusoidal, kita nggak tahu yang mana yang paling kecil, yang mana yang paling besar dari si x1, x2, x3 ini. Untuk lebih memperjelas ya, terkait nilai terkecilnya itu apa, ada baiknya kita membuat suatu variabel baru yang menyatakan bahwa itu adalah nilai terkecil. Jadi misalkan seperti ini. Nilai terkecil dari XI. XI itu baik X1, X2, X3 itu kita tuliskan saja. Nilai terkecil dari X1, X2, X3 itu misalkan Y1 yang udah disusunkan si X1, X2, X3. Kenapa ditulis seperti ini? Yang saya bilang tadi karena kita nggak tahu apakah yang paling kecil X1, apakah yang paling kecil X2, atau yang paling kecil X3. Yang jelas dari X1, X2, X3 yang paling kecil itu adalah Y1. Y1 itu yang paling kecil dari ketiganya. Paham kan ya? Saya mengambil suatu variabel baru atau menamai bahwa susunan X1, X2, X3 yang paling kecil itu saya namain sebagai Y1. Kemudian dia bilang apa? Pertanyaannya adalah kita cari fungsi kepadatan peluang ya. Fungsi padat peluang dari statistik terurut. Kalau di catatannya Bunia, ini fungsi kepadatan peluang
dari statistik terurut ini catatan adalah ini ya. Kalau bunyinya pakainya GK. Jika YK sama dengan N faktorial per K minus 1 faktorial dikalikan N minus K faktorial dikalikan fungsi PDF-nya dikalikan fungsi distribusinya pangkat K minus 1 dikali dengan 1 minus fungsi distribusi N minus K di mana si YK-nya batasnya sampai B. Ini adalah fungsi kepadatan peluang dari statistik terurut. Berarti yang harus kita cari adalah fungsi kepadatan peluang dari Y1 atau dari nilai terkecil dari statistik terurutnya. Dengan menggunakan catatan ini atau formula ini atau rumus ini diperoleh ini ya. Ini atau Bu Unia pakainya G atau biar kakak bingung kalian pakainya G. Nah, G1 itu sama dengan 3 faktorial karena N kita adalah 1, 2, 3. Oke. Karena I-nya ada 1, 2, 3, maka N-nya adalah 3. Terus K-nya adalah 1, karena kita mau nyari yang paling kecil ya. Karena statistik terurut dengan terkecil ya. Oke, kemudian udah dapat ya. Berarti Y1-nya adalah 3 faktorial dibagi dengan 1 kurang 1, 0 faktorial. N-nya itu adalah 3 kurang 1, 2 faktorial, dikalikan fx, dikalikan fungsi distribusinya, yaitu 1 kurang 1, 0, dikali dengan 1 minus fungsi distribusinya, 3 dikurangi 1, itu 2. Sehingga diperoleh ini ya. Kemudian 3 faktorial dibagi 0 faktorial dikali 2 faktorial dapatnya 3. Kemudian dikali dengan fungsi distribusinya. PDF-nya itu adalah 2x. Fx pangkat f fungsi distribusi pangkat 0-nya f besar x pangkat 0-nya adalah 1 dan 1 minus f besar x-nya itu adalah 1 minus kuadrat. Jadi kita harus cari f besar x-nya dulu ya. F besar x-nya adalah 0 sampai t hingga dari fungsi 2x. Integral dari 2x itu adalah x kuadrat ya. F besar x-nya adalah x kuadrat. Dan ini adalah 1 minus fx-nya adalah 1 minus x kuadrat dipangkatkan 2. Oke, paham? Jadi saya ulangi lagi, 3 faktorial per 0 faktorial dikali 2 faktorial itu nilainya 3. Fx saya itu adalah 2x. F besar x pangkat 0 itu adalah 1 di sini. Dikalikan 1. Kemudian
1 minus fx kuadrat. Fx-nya itu adalah integral dari 2x itu adalah x kuadrat. 1 minus x kuadrat jadinya. Kemudian dikuadratkan. Dapat ini. Sehingga saya punya 6x dikalikan 1 minus x kuadrat dikuadratkan dengan selang x-nya adalah 0 dan 1. Dan untuk x lainnya bernilai 0. Sehingga diperoleh apa ini teh pertanyaannya? Fungsi kepadatan peluang dari nilai terkecil x1, x2, x3. Nah, ini. Oke. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan ke yang C ya. Saya kira paham. Yang C itu peluang nilai terkecil melebihi median. Yuk, dari bahasa manusiawi kita terjemahkan ke bahasa matematis. Peluang nilai terkecil dari X1, X2, X3, yang mana dari soal nomor B sudah dimisalkan bahwa nilai terkecil dari X1, X2, X3 itu adalah Y1. Berarti kita mencari peluang Y1 yang seperti apa? Yang melebihi median. Berarti yang lebih besar dari median. Median saya apa? Median saya adalah yang A. Median saya adalah 1/2. Jadi saya punya nilai peluang dari Y1 yang lebih besar dari 1/2. Pertanyaan yang C itu. Biasanya soal ujian itu selalu, atau soal kuis itu selalu memberikan poin A, poin B, poin C itu adalah langkah-langkah ya. Jadi buat dapat C, kita ngerjain yang A dulu. Jadi nggak perlu ngitung ulang-ulang gitu. Jadi selalu nge-lead gitu sih soalnya tuh menuju jawabannya. Atau selalu berantai antara A, B, dan C-nya. Oke. Yang kita mau cari adalah ini ya. Peluang statistik terurut yang paling kecil, yaitu si Y1 yang sudah kita misalkan di B, melebihi dari nilai mediannya, di mana mediannya sudah kita cari di poin A, yang nilainya adalah 1/2. Ini sama dengan ini. Karena dia lebih besar, maka saya bisa tuliskan 1 kurangi peluangnya 1 lebih kecil sama dengan 1/2. Yuk kita cari nilai peluangnya berapa. Peluang Y lebih kecil sama dengan 1/2 itu adalah integral dari si fungsi FKP dari statistik terurut nilai terkecilnya, yaitu ini ya. Nanti integral ini Y1 dx, batasnya dari 0 ke 1/2. Karena dia yang paling kecilnya 0, bawah 0, atasnya 1/2 karena dia lebih kecil dari 1/2. Itu ya. Kita hitung, diperoleh seperti ini. Atau kalian mau jabarkan dulu si 6x atau x kuadrat dikuadratkan. Atau dengan menggunakan seperti ini ya, misalkan diturunkan ya. Aduh ya. Pokoknya ya itu. Atau kalian bisa menuliskan seperti ini dengan dx-nya dx kuadrat gitu ya. Mana yang paling mudah, atau kalian mau uraikan dulu ini sama aja gitu ya. Seperti itu. Itu untuk mempermudah saja. Ini kalau di otak-atik, hitung sana, hitung sini, hitung.
diperolehlah nilainya 1/8. Gitu. Sehingga jadi peluang nilai terkecil dari X1, X2, X3 yang melebihi median dari distribusinya adalah nilainya 1/8. Ya. Wow, ternyata 2 soal pun sama ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Jadi intinya buat StatMat ini pahami teoremanya dengan baik, baca soalnya dengan baik, tuliskan ke dalam bentuk matematisnya seperti apa. Gitu. Dan konsep dasarnya jangan lupa terkait andatnya, baik itu median, minnya, kuartil, dan lain-lain. Konsep dasarnya kalian punya di andat, terus diaplikasikan ke teorema di StatMat. Kemudian mungkin ini yang dulu mah nilai minnya atau mediannya cuma dihitung dari statistik urutnya sudah disediakan, tapi ini mah statistik urutnya dalam bentuk fungsi, mediannya harus dicari dari median fungsi, gitu. Tapi konsep dasarnya tetap sama. Gitu. Oke. Ada yang ditanyakan? Ini PR lagi ya, konvergen dalam peluang sama konvergen dalam distribusi. Kalau misalkan ternyata satu soalnya bisa sejam kita bahas, mungkin minggu depan kita tutorial lagi kali ya untuk membahas konvergen dalam peluang sama konvergen dalam distribusi. Untuk nomor 3-nya coba kalian kerjakan sendiri ya. Atau saya coba kasih keywordnya kah? Itu teh pakai fungsi kepadatan peluang statistik terurut. Tapi karena dibilang apa sih pertanyaannya? Oh, statistik terurut keempat, berarti kita nyari dengan menggunakan ini, tapi K-nya 4. Kemudian, atau yang paling maksimum ya. Kemudian cari si nilai ini. 4-nya. Pengerjaannya, kita cari dulu fungsi kepadatan peluang dari statistik terurut yang paling tinggi. Sama sih, mirip sama yang nomor bawah. Nanti ngitung seperti ini juga. Oke, ada pertanyaan? Bu, yang itu nomor 3, PDF-nya saya hitung apa? Saya hitung fungsi distribusinya di Tahingga, limit menuju Tahingganya 1. Lebih dari 1. Ini E pangkat X nih. Hitung apa? Kan kalau mau cari fungsi padat peluang statistik terurut keempat kan perlu cari fungsi distribusinya ya, F besar. Distribusi, betul. Ya, buat cari fungsi padat peluangnya. Nah, pas cari F besar kayak nggak memenuhi ini propertinya. Yang Kamu limit integralnya batasnya dari sampai berapa sampai berapa? ya kayak biasa Bu, integral 0 sampai X FTDT. Iya, betul. Nah, tapi itu kalau dapat nih F besar X-nya. Kan kalau sifat fungsi distribusi itu kalau limit X menuju Tahingga dari F besar X itu kan 1 ya. Ya. Tapi apakah perlu mencari nilai limitnya ya? Kan kita cuma butuh, kalau di soal ini ya, karena goal kita mencari nilai peluang Y pangkat 4 yang lebih besar sama dengan 3, Y 4 yang lebih besar daripada 3. Kayaknya nggak perlu mencari nilai limit ya. Enggak, maksudnya setelah dicari fungsi distribusinya, tapi tidak memenuhi sifat fungsi distribusi gitu Bu, maksudnya. Ya. Limit di Tahingganya tidak sama dengan 1. Iya, itu maksud saya Bu.
pangkat min X kali ya, Bu? Iya. Iya, betul. Ya, gede banget soalnya. Betul. Pangkat minus X. Iya, betul. Ada minusnya, betul sekali. Mana ini teh? Ini ya? Betul. Ada minusnya depannya. Gak ketulis berarti. Oke, Bu. Saya lihat jawaban saya, kayaknya nggak ada yang aneh. Pas lihat, kok pangkat minus X ya? Iya benar. Minus. Oke, sekian dulu kali ya. Ini saya coba upload di kolom reply buat jadi pembelajaran ke depannya. 2 soal ya. Terus sisanya dikerjakan lagi aja. Mungkin nanti saya kabarin lagi terkait konvergen dalam peluang sama konvergen dalam distribusi yang jadi PR saya. Kayaknya asik ngebahas nomor 6. Atau mungkin sama aja sih ini bawahnya. Atau yang ini yang nomor 7. Sebenarnya coba kalian otak-atik kerjakan dulu ya. Ini semuanya sebenarnya ada di si soal ini juga ada di Hog and Crick kayaknya saya ambilnya. Dah segitu saja mungkin ya untuk hari ini. Saya coba PDF-kan dan saya share di kolom reply-nya. Jadi jika tidak ada pertanyaan, saya tutup ya. Terima kasih. Sehat semua. Jaga kesehatan. Minum vitamin, kata Buni. Apa sih jadi ngikutin Buni ya ini teh? Pokoknya jangan keluar rumah dulu lah. Jadi mulai naik ini udah menuju gelombang ketiga. Oke, saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Terima kasih buat yang sudah hadir dan menyimak. Kalau misalnya ada yang perlu kurang jelas, bisa ditanyakan ke temennya yang paham. Atau kalian nggak punya nomor WhatsApp saya ya, atau tulis di chat di MS Team ke saya juga mangga. Oke deh, kalau gitu saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Selamat sore. Udah itu aja.